Oke, harus bisa menempati kursinya sendiri. Ibu Kak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Oh enggak, kayaknya ibu lihat Aufa ini masih ngantuk nih. Tapi sebelum kita lanjut bernyanyi, ibu mau nyanyi sebenarnya kan? Ibu absen dulu. Asyarul mu'alaf. Oke, terus. Sudah sarapan belum, Fadil? Belum. Harusnya sarapan dulu. Oke, Oke. baik. Auliatri, Hadir, Bu. Aufa Gisting, Hadir. masih ngantuk nih kelihatan. Tidur jam berapa, Aufa? Udah 12, Bu. Aduh, ngapain jam segitu ya? Main game ya? Atalindra Hadian, Hadir, Bu. Aulia Miftahul Jannah, Izin, Bu. izin kemana? Sakit. Sakit apa? Sakit dari Oke, kayaknya sebelum nyanyi juga kita mau berdoa dulu ya. Iya, Bu. Biasanya mimpin doa siapa? Terus. Semua yang belum sarapan ya, boleh minta tolong ibu dipimpin doa dulu. Siapa berdoa mulai? Selesai. Oke. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Apa betul baik? Baik, Ibu. Kita sebelumnya belajar tentang apa ya di pertemuan selanjutnya? Pertemuan sebelumnya? Apa aja sih bentang alam, ada apa aja? Laut. Gunung, Gunung. Bagus. Berarti masih inget banget ya pelajaran kemarin ya. Terus ibu mau nanya dulu lah, karena Asyarul Mu'alaf dan Aufa Gisti sepertinya kurang oke, kurang semangat belajarnya. Sekarang yang bangun tidur dulu. 1, 2, 3. Bangun tidur terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi tolong ibu membersihkan tempat tidurku. Membersihkan tempat tidur beneran nggak? Iya. Enggak sih, kayaknya kalau Alfa ibunya enggak sih, kayaknya langsung bangunnya kesiangan karena kemarin mau tidur jam 1 langsung berangkat. Semua yang kecil. Nah, Asyarul juga karena lupa sarapan, kayaknya dia juga tidurnya malam. So, hari ini kita akan belajar mengenai norma dalam kehidupan. Anyone, ada yang sudah tahu apa itu norma? Aturan, Bu. Aturan. Norma itu yang nyanyi saya. Oh, beda lagi. Yang baru ya. Ternyata pengetahuannya sangat eksklusif ya. Norma adalah aturan, betul tadi yang sudah disampaikan oleh Auliatri. Aturan yang menjadikan suatu panduan untuk kita berperilaku. Dan dari bagaimana aturan yang kita terapkan sebagai panduan berperilaku itu bisa menciptakan keharmonisan. Lalu kita nonton video dulu. Biasanya seneng kan nonton video? Seneng. Kita tonton dulu videonya. Bentar ya, karena ibu nggak premium, jadi memang ada iklannya. Tanggal 80. Oh iya, nanti habis ini sarapan. Oke. Gratis, Bu. Oh iya, bentar lagi kalau udah di Akhirat. lantik pasti makan gratis kok. Suaranya itu loh, Bu. Oh iya, bentar. Makasih sudah diingatkan. Mbak Atalin, kalian bisa bantu ibu untuk ini? Maaf ibu orang tua. Iya. Jadi sering bingung buat full screen-nya gimana. Kenapa, Bu? Di full screen-in aja Mbak. Maaf ya, ibu memang biasanya ibu minta tolong anak ibu di rumah. Ini Karena bagus Scroll. kalau. Hah? iya,
apakah kamu sudah tahu apa itu norma? Nah, kali ini Great Kids bakal membahas tentang apa itu norma, mulai dari pengertian, jenis-jenis, dan fungsinya. Secara sederhana, norma adalah kaidah atau aturan tidak tertulis yang berisi perintah, larangan, dan sanksi. Norma berlaku untuk manusia dan biasanya berlaku di dalam lingkungan masyarakat kids. Oh iya, meski merupakan peraturan tidak tertulis, masyarakat secara sadar mematuhi norma-norma yang berlaku. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Pengertian norma. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat. Norma dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendalian tingkah laku yang sesuai dan terterima. Jenis norma. Di dalam masyarakat ada beberapa jenis norma yang diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Norma agama. Norma agama merupakan pedoman hidup manusia bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Norma agama terdiri dari perintah, ajaran, dan larangan. Perintah adalah perbuatan yang harus dilakukan, larangan adalah perbuatan yang tidak boleh dilakukan, sedangkan sanksi adalah konsekuensi atau hukuman yang diberikan kepada seseorang yang melanggar peraturan. Sanksi norma agama adalah dosa yang balasannya akan diterima di akhirat nanti. 2. Norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah peraturan tidak tertulis yang bersumber dari hati nurani manusia. Norma ini mendorong manusia untuk senantiasa berbuat kebaikan dan mencegah berbuat keburukan. Sanksi jika melanggar norma kesusilaan Makasih ya. atau dicemooh dan dikucilkan oleh masyarakat. 3. Norma kesopanan. Norma kesopanan bersumber dari pergaulan manusia yang didasarkan atas hal-hal seperti kebiasaan, kepatutan, dan kepantasan yang berlaku dalam masyarakat. Sanksi dari norma ini umumnya berupa celaan atau ejekan dari orang lain yang bisa menimbulkan rasa malu pada pelanggannya. 4. Norma hukum. Norma hukum merupakan pelengkap atas norma-norma lainnya. Norma hukum bersumber dari negara atau pemerintah yang termuat dalam undang-undang. Norma ini bersifat memaksa dan memiliki sanksi tegas yang nyata. Sanksi tersebut memaksa dan mengikat kids. Contohnya antara lain berupa hukuman penjara atau denda. Fungsi norma. Norma memiliki peran penting di lingkungan masyarakat kids. Soalnya, kalau tidak ada norma, maka bisa terjadi kekacauan, keributan, atau kerusuhan. Nah, berikut ini fungsi norma. 1. Menciptakan kehidupan di masyarakat menjadi aman dan tertib. 2. Mencegah terjadinya benturan kepentingan di antara anggota masyarakat. 3. Menjadi pedoman bagi setiap individu dalam menjalani kehidupan bermasyarakat. 4. Mengatur tingkah laku masyarakat agar sesuai dengan nilai yang berlaku. 5. Membantu mencapai tujuan bersama masyarakat. Nah, itu dia pengertian dan fungsi. Oke, sudah menonton video yang sudah ibu share di depan? Sudah. Oke. Jadi tadi ada berapa norma? 4. Ada 4. Coba Alfa sebut 1. Norma agama. Akalin sebut 1. Kesusilaan. Auliani sebut 1. Norma kesopanan terakhir. Norma hukum. Norma hukum ada 4 ya, ada 4 norma. Dari 4 norma itu ada nggak teman-teman di sini yang melihat teman sekelasnya melanggar norma? Ada. Mencolek. Mencontek itu melanggar norma apa? Ada yang mencontek, terus apa lagi selain mencontek? Bully. Bully. Ada di sini yang suka mengejek-ngejek. Apa? Ayo, bagus nggak kayak gitu, nggak boleh ya, nggak boleh ya, nggak boleh dilanjutkan apalagi ditiru ya. Kemudian sebentar. Kemudian ibu akan memberikan LKPD. Ini berkelompok saja. Alfa dengan Akalin dan Auliani dengan Asyarul.
Jadi ditulis nama kelompoknya Aufa dan Atalin kelompok 1 dan Auliati dan Asyarul adalah kelompok 2. Ya Bu. Jadi di LKPD kali ini ada 2 orang anak di depan. Ya, kelihatan ya, ada 2 orang anak di depan ya. Iya Bu. Yang sebelah yang memakai tas biru namanya Benny. Yang menggunakan tas hijau namanya Udin. Dari penampilan Udin dan Benny, Ibu minta untuk kedua kelompok ini mendiskusikan 5 pertanyaan yang ada 5 saja. 5 pertanyaan di sini. Iya Bu. Ibu kasih masing-masing, kalian nggak bisa. Oh, bisa dibuka. Bisa terlihat? Bisa. Oke, bisa dikerjakan mulai dari sekarang. Yang tas biru namanya Benny, yang tas hijau namanya Udin. Mungkin ibu cepatnya kecilin lagi biar kelihatan ya. Nggak kelihatan. Bisa Bu. Yang oh iya, saya nomornya. Oke, kelihatan? Ini yang pakai tas apa? Benny yang pakai biru, Udin yang menggunakan tas hijau. Ini Bu. Ini apa sih? Sudah? Ya. Oke. Mari kita bahas bersama-sama. Ada Benny yang menggunakan tas biru dan Udin yang menggunakan tas hijau. Menurutmu, apa saja bentuk pelanggaran yang dilakukan Benny? Kaos kakinya. Kaos kakinya warna-warni. Harusnya kalau sekolah menggunakan kaos kaki warna apa? Putih. Lalu apa lagi yang dilakukan Benny? Rambutnya nggak rapi. Rambutnya nggak rapi, harusnya rapi. Kemudian ada lagi dikeluarkan. bajunya dikeluarkan. Ini warna hijau. Oh yang hijau. Jadi sekaligus menjawab pertanyaan nomor 2 ya tadi ya, Oliati ya. Apa pula bentuk pelanggaran yang dilakukan Udin? Bajunya dikeluarkan. Lalu ada lagi? Rambutnya nggak rapi. Rambutnya kurang rapi juga. Kemudian nomor 3, menurutmu mengapa Benny dan Udin melanggar aturan tersebut? Kira-kira apa? Kenapa Udin sama Benny? Karena dia nggak baca peraturan. Karena dia nggak baca peraturan. Bisa jadi juga karena dia keburu-buru. Ayo yang biasanya tidur malam, berangkat ke sekolahnya buru-buru. Nggak sempat ngerapiin ini, nggak sempat pakai ini, lupa Bu itu. Karena semalam nggak disiapkan dan keburu-buru paginya. Gitu ya. Terus, apa akibat dari kasus pelanggaran aturan dan norma tersebut? Kira-kira Benny sama Udin kalau ketahuan gurunya menggunakan sepatu itu dapat sanksi. dapat sanksi. Sanksinya apa? Suruh keliling lapangan. Suruh keliling lapangan. Biasanya Berdiri. Iya. Atau Bu. Oh. Sebentar. Berbahaya. Oke. Oke, tadi sudah belajar mengenai ada 4 norma, lalu normanya itu seperti apa, lalu bagaimana apabila kita sebagai siswa
siswa melanggar norma itu seperti apa. Jadi ada 4 di sini pentingnya norma untuk kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menciptakan lingkungan yang aman, yang tertib. Yang kedua, membangun rasa saling menghormati antara murid satu dan murid yang lain. Jadi nggak bisa kalau ngejek-ngejek kayak kemarin, bullying itu sangat tidak baik karena dia tidak ada saling rasa hormat antara siswa yang satu dan siswa yang lain. Lalu mendorong tanggung jawab pribadi. Jadi seperti apa yang tadi Ibu bilang, Benny sama Udin bisa jadi dia karena semalaman main game, berangkatnya telat, keburu-buru, jadi dia nggak tanggung jawab. Harusnya, oh aku tidur jam 9, saya sudah menyiapkan semuanya, jadi bangun pagi-pagi sempat sarapan dulu, berapi-rapi dulu sebelum ke sekolah. Jadi dengan adanya norma mendorong kita memiliki tanggung jawab pribadi. Kemudian meningkatkan keharmonisan sosial. Jadi tidak ada rasa cemburu atau rasa sakit hati karena diejek dan sebagainya. Seperti itu ya. Sekarang Ibu akan memberikan asesmen formatif one by one, satu-satu, satu orang satu. Ibu beri 15 menit aja ya, karena nggak banyak soalnya. Kemudian dikumpulkan. Sudah? Oke. Oke, Ibu ambil. Sebelum Ibu sudah ikhlas, Ibu akan memberikan satu pertanyaan lagi. Bagaimana ketika kalian melihat teman kalian melakukan melanggar norma, semisal satunya Atalin mengajak Asharul pendek-pendek seperti itu? Tidak boleh ya seperti itu. Alfa melihat tindakan itu. Kira-kira apa yang dilakukan Alfa? Baiknya seperti apa Alfa? Mengingatkan. Mengingatkannya seperti apa Alfa? Boleh contohkan? Boleh contohkan? Kawan menakutin satu. Nggak boleh Toyo. Nggak boleh tuh. Nanti melanggar norma hukum nanti kamu bisa masuk meja hijau. Tidak boleh. Jadi ketika melihat temannya melakukan tindakan melanggar norma, yang pertama adalah mengingatkan lalu menegur. Kalau nggak bisa juga, kalau tetap bullying juga, nggak boleh. Lapor sama guru. Oke. Hari ini saya selesaikan pembelajaran tentang norma untuk kehidupan sehari-hari. Ibu harap kalian mengerti apa itu norma dan bagaimana menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Kayaknya berdoa dulu ya sebelum selesai. Mas Asharul Mualla boleh pimpin doa? Saya berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih sudah menjadi anak yang tertib. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Saya enggak. Aku yang ini. Jadi gini. Ada. Apa namanya ya? Yo, saya ngapain sih? Saya ngapain sih? Ya, apa lagi? Basis